Rusia menginvasi Ukraina menuai kecaman dunia, sejumlah negara bahkan tak ragu memberi sanksi bagi Rusia, mulai dari sektor ekonomi hingga olahraga. Lalu negara mana saja yang sudah memberikan sanksi terhadap Rusia? Nah, berikut ini kami tampilkan data-datanya. Yang pertama kita lihat dulu ada Amerika Serikat. Jika kita ingat, memang semula sanksi untuk Rusia hanya dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara di Uni Eropa. Namun seiring dengan semakin memanasnya konflik, beberapa negara lain pun ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Rentetan sanksi ekonomi dari berbagai negara juga sebagai buntut dari serangan Rusia ke Ukraina. Nah, sanksi tersebut ini sejalan dengan kebijakan pemimpin dunia untuk menekan Presiden Vladimir Putin agar menghentikan invasi. Untuk Amerika Serikat sendiri memberikan sanksi setidaknya ada 3, yaitu larangan warga negara Amerika Serikat melakukan transaksi dengan Central Bank of Russia, kemudian membekukan akses atau aset dari Rusia di Amerika Serikat. Yang kedua adalah memblokir ekspor teknologi ke Rusia, mulai dari semikonduktor, ada laser, telekomunikasi, sensor, dan larangan bepergian untuk Presiden Putin. Bisa kita lihat, yang kedua adalah sanksi dari Inggris. Kami sudah kumpulkan datanya di sini. Sanksi dari Inggris adalah larangan Aeroflot atau maskapai penerbangan Rusia untuk masuk wilayah udara Inggris. Kemudian yang kedua adalah sanksi perjalanan dan membekukan aset 100 perusahaan dan oligarki. Ini adalah kumpulan orang kaya yang ada di Rusia. Ini sudah dibekukan aset-asetnya oleh Inggris. Kemudian yang ketiga adalah menjatuhkan sanksi pada Belarusia atau Belarus yang berperan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Nah, Uni Eropa tidak ketinggalan. Sanksi ekonomi yang disebut terberat yang pernah mereka berikan di negara dunia ini sudah dikeluarkan. Bisa kita lihat ini sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa. Kami jabarkan ke dalam 3, yaitu pembekuan aset tentu yang dilakukan oleh Uni Eropa, kemudian pemblokiran akses perbankan Rusia di Eropa, dan yang ketiga adalah penghentian akses material untuk sektor minyak bumi di Rusia. Targetnya apa? Ternyata adalah 70% pasar perbankan Rusia dan perusahaan milik Rusia akan ditutup di Eropa. Nah, selain negara yang kami tampilkan sebelumnya, masih banyak negara lain yang berikan sanksi pada Rusia. Di benua Asia ada Korea Selatan dan Singapura, dan tak ketinggalan itu ada Jepang yang ikut memberikan sanksi untuk Rusia. Sanksi itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Kita lihat atau kita simak pernyataan selengkapnya. プーチン大統領を含むロシア関係者等の資産凍結に加え、本日ロシアの財閥であるオリガルヒなどの資産凍結についても決定をいたしました。ロシア中央銀行との取引を制限する措置に加え、本日SWIFTからロシアの7つの銀行を排除するために必要な国内措置を取りました。Selain sanksi dari sejumlah negara, yang terbaru sanksi perbankan SWIFT juga dikeluarkan. Apa ini maksud dengan SWIFT? Adalah Society for Worldwide Interbank Financial Communication, atau yang merupakan sistem pembayaran yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan yang beroperasi di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan lembaga keuangan termasuk bank bisa mengirim atau menerima data transaksi dengan cepat dan juga aman. Nah, apa yang terjadi jika sanksi ini kemudian diberikan kepada Rusia? Ternyata ada beberapa poinnya, yaitu akan memblokir sistem jaringan pembayaran internasional dalam perdagangan. Kemudian yang kedua adalah memutus akses jaringan keamanan tingkat tinggi dan juga mempersulit perdagangan bisnis yang terjadi di Rusia. Tentu ini akan menyulitkan perekonomian di sana. Yang tentu menarik juga untuk kita ketahui apa dampak sanksi-sanksi tadi terhadap warga Rusia. Ternyata cukup banyak dan sebagian besar berkaitan dengan ekonomi warga. Kita lihat di sini adalah pembatasan penarikan uang di kantor perbankan. Namun untuk ATM ini memang masih ada sejumlah bank yang menyediakan ATM untuk mempermudah masyarakat di Rusia untuk menarik uang. Kemudian ada antrian penukaran falas karena dampak turunnya mata uang rubel di sana. Untuk keterbatasan dan kenaikan bahan pokok tentu juga terjadi karena pasokan dan juga impor maupun ekspor ke Rusia ini atau dari Rusia keluar ini sangat terbatas. Sehingga ada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Dan yang terakhir atau keempat adalah akses sosial media juga ikut terbatas.
Nah, pasca datangnya sanksi dari sejumlah negara dunia, Presiden Putin pun langsung mengadakan pertemuan virtual dengan negara tetangga. Ia menyebut Rusia tidak memiliki niat buruk terhadap tetangganya dan meminta mereka tidak menjatuhkan sanksi apapun di tengah tindakan Barat yang memberi sanksi kepada mereka. Kita simak pernyataan selengkapnya dari Vladimir Putin. Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам. Но в чем? Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, так как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, в авиации. Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим. И больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что, как я уже сказал, приобретем дополнительные. Pertanyaan berikutnya, lalu apa upaya dari Rusia menyelamatkan situasi yang bisa dibilang sudah menyulitkan ekonomi mereka, terutama dampak yang ditimbulkan pada perusahaan lokal di sana. Ternyata ada sejumlah kebijakan yang kemudian ditempuh oleh Rusia, diantaranya adalah menyiapkan dana sebesar 100,3 miliar US dollar atau setara dengan 147,2 triliun jika kita kalikan dengan kurs 14.300 rupiah. Kemudian yang kedua adalah berdialog dengan investor agar tidak meninggalkan Rusia. Karena kita tahu kemarin ada sejumlah perusahaan asing yang sudah meninggalkan Rusia atau menutup kantornya sementara di Rusia. Mulai dari Google, YouTube, kemudian ada investor besar, kemudian juga ada dari IKEA yang ikut tutup di sana dan masih banyak perusahaan lainnya yang ikut tutup karena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Nah, tanya sanksi ekonomi, ternyata juga ada sanksi lain yang tidak luput dari Rusia, adalah sanksi terhadap dunia olahraga mereka. Komite Olimpiade Internasional atau IOC ini mendesak pembatalan penyelenggaraan olahraga Rusia dan di Belarus. Belarus ini ikut mendapatkan sanksi karena dianggap mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Kita lihat yang pertama emang dari IOC, ini mendesak seluruh federasi olahraga untuk membatalkan atau memindahkan kegiatan olahraga yang berlangsung di Rusia dan juga di Belarus. Kemudian dari UEFA memindahkan arena Liga Champions karena tadinya akan dilakukan di Saint Petersburg, namun nantinya akan dipindahkan ke Prancis. Kemudian melarang timnas Rusia bertanding di kompetisi yang diadakan oleh UEFA. Kemudian dari F1 membatalkan Grand Prix Rusia yang akan berlangsung pada September 2022 mendatang. Kita lihat ada lagi dari FIFA, yaitu dilarang menjadi tuan rumah sepak bola di bawah naungan FIFA dan juga pertandingan kandang timnas Rusia akan dipindahkan ke tempat yang netral. Kemudian akan dilarang mengikuti kompetisi dengan nama Rusia dan harus menggantinya dengan Football Union of Russia. Nah, nantinya juga mereka akan dilarang untuk memutar lagu kebangsaan, mengibarkan bendera Rusia di ajang-ajang internasional. Kemudian dari BWF atau yang menaungi bulu tangkis, ini membatalkan semua pertandingan di Rusia dan juga di Belarus, melarang pengibaran bendera Rusia dan Belarus, juga ada larangan pemutaran lagu kebangsaan Rusia dan Belarus untuk pertandingan bulu tangkis. Nah, sanksi demi sanksi telah diberikan dunia pada Rusia. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda invasi Rusia akan usai ke Ukraina. Haruskah invasi Rusia menelan banyak nyawa baru mereka sadar untuk segera mengakhirinya? Kita harap dengan suara warga dunia termasuk Indonesia yang terus mengecam dapat membuat serangan Rusia mereda.